Bab 11. Mengapa ada banyak orang yang menderita? Paragraf 1 dan 2, pertanyaan, apa yang ingin diketahui banyak orang? Setiap hari, banyak musibah terjadi di seluruh dunia. Ada tsunami yang menghancurkan suatu daerah. Ada bom yang meledak di tempat umum dan memakan banyak korban jiwa. Ada 5 anak yang ditinggal mati ibu mereka karena kanker. Saat hal-hal seperti itu terjadi, banyak orang ingin tahu mengapa ada banyak sekali penderitaan dan musibah. Kita juga mungkin ingin tahu jawabannya. Paragraf 3 dan 4. Pertanyaan A, apa yang Habakuk tanyakan? Pertanyaan B, bagaimana perasaan Yehua terhadap kejahatan dan penderitaan? Di Alkitab, orang-orang yang sangat beriman kepada Allah juga ingin tahu jawabannya. Misalnya, Nabi Habakuk pernah bertanya kepada Yehua di Habakuk 1 ayat 3, "Kenapa engkau membiarkan aku melihat kejahatan? Kenapa engkau membiarkan penindasan? Kenapa aku harus melihat kehancuran dan kekerasan? Dan kenapa ada banyak perkelahian dan pertengkaran?" Di Habakuk 2 ayat 2 dan 3, Allah menjawab pertanyaan Habakuk dan berjanji bahwa Dia akan memperbaiki keadaan itu. Yehua sangat menyayangi kita. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Dia peduli kepada kalian. Sebenarnya, kalau kita saja tidak suka melihat penderitaan, apalagi Allah. Jadi, mari kita bahas mengapa ada banyak penderitaan di dunia ini. Mengapa ada banyak penderitaan? Paragraf 5. Pertanyaan, apa yang dikatakan banyak pemimpin agama tentang penderitaan? Apa yang Alkitab ajarkan? Banyak pemimpin agama sering berkata bahwa penderitaan adalah cobaan dari Allah. Ada yang mungkin berkata bahwa segala sesuatu yang kita alami, termasuk musibah, sudah ditakdirkan Allah, dan kita tidak bisa mengerti alasannya. Yang lain bahkan berkata bahwa orang-orang, termasuk anak kecil, meninggal karena dipanggil Allah. Tapi, itu tidak benar. Yehua tidak pernah menyebabkan penderitaan apapun. Alkitab berkata di Ayub 34 ayat 10, tidak mungkin Allah yang benar bertindak jahat, dan mustahil yang maha kuasa berbuat salah. Paragraf 6. Pertanyaan, mengapa banyak orang menyalahkan Allah atas semua penderitaan di dunia ini? Banyak orang berpikir bahwa yang menguasai dunia ini adalah Allah. Itulah sebabnya mereka menyalahkan Allah atas semua penderitaan yang terjadi. Tapi, seperti yang sudah kita pelajari di bab 3, dunia ini sebenarnya dikuasai oleh setan si iblis. Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan, mengapa ada banyak penderitaan di dunia ini? Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 bahwa seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Penguasa dunia ini, yaitu setan, sedang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Dia sangat kejam, dan banyak orang seperti dia. Itulah satu alasan mengapa dunia ini penuh dengan kebohongan, kebencian, dan kejahatan. Alasan kedua adalah dosa. Karena Adam dan Hawa berdosa, keturunan mereka juga mewarisi dosa. Manusia jadi punya keinginan untuk berbuat salah. Akibatnya, manusia membuat orang lain menderita. Mereka seringkali ingin menjadi lebih hebat daripada orang lain. Jadi, mereka bertengkar, berperang, dan menindas orang lain. Alasan ketiga, kadang orang-orang menderita karena waktu dan kejadian yang tidak terduga. Pengkhotbah 9 ayat 11. Mereka mungkin mengalami kecelakaan atau hal buruk lainnya karena ada di tempat yang salah dan pada waktu yang salah. Paragraf 9. Pertanyaan, apakah Yehua ingin kita menderita?
Jelaskan. Yehua tidak pernah menyebabkan penderitaan. Dia bukanlah penyebab perang, kejahatan, dan ketidakadilan. Allah juga tidak menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, badai, dan banjir. Tapi, kita mungkin berpikir, Yehua itu maha kuasa. Jadi, kenapa dia tidak menghentikan semua penderitaan ini? Sebenarnya, Allah tidak ingin kita menderita. Dia sangat menyayangi kita. Tapi, kenyataannya, kita sekarang masih menderita. Jadi, mari kita bahas mengapa dia masih membiarkan penderitaan. Alasan Allah masih membiarkan penderitaan. Paragraf 10. Pertanyaan. Tuduhan apa yang setan katakan? Di Taman Eden, setan menyesatkan Adam dan Hawa. Dia menuduh Allah sebagai penguasa yang buruk. Dia mengatakan bahwa ada hal baik yang tidak Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Setan ingin agar mereka percaya bahwa dia adalah penguasa yang lebih baik daripada Yehua, dan bahwa mereka sebenarnya tidak membutuhkan Allah. Paragraf 11. Pertanyaan. Pertanyaan apa yang akan kita bahas? Adam dan Hawa tidak menaati Yehua dan memberontak melawannya. Mereka berpikir bahwa mereka berhak menentukan sendiri mana yang benar dan yang salah. Bagaimana Yehua membuktikan bahwa para pemberontak itu salah dan bahwa dia tahu yang terbaik untuk manusia? Paragraf 12 dan 13. Pertanyaan A. Mengapa Yehua tidak langsung membinasakan Adam dan Hawa? Pertanyaan B. Mengapa Yehua mengizinkan setan menjadi penguasa dunia ini dan mengizinkan manusia mendirikan pemerintahan sendiri? Yehua ingin agar bumi dipenuhi dengan keturunan Adam dan Hawa dan ingin agar mereka tinggal dalam Firdaus di bumi. Ini pasti akan terjadi, tidak soal apa yang iblis lakukan. Itulah sebabnya Yehua tidak langsung membinasakan Adam dan Hawa, tapi dia membiarkan mereka beranak cucu. Lalu, Yehua memberikan kesempatan kepada keturunan Adam dan Hawa untuk memilih siapa yang akan mereka taati. Setan menantang Yehua dengan mengatakan bahwa dia adalah penguasa yang buruk. Kejadian ini dilihat oleh semua malaikat lainnya. Jadi, Yehua membiarkan waktu berlalu untuk membuktikan apakah tuduhan setan itu memang benar. Dia juga mengizinkan manusia untuk mendirikan pemerintahan mereka sendiri di dunia yang dikuasai setan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah manusia bisa berhasil tanpa bantuan Allah. Paragraf 14. Pertanyaan. Setelah ribuan tahun, apa yang bisa kita simpulkan? Selama ribuan tahun, manusia mencoba memerintah diri mereka sendiri. Tapi, mereka tidak pernah berhasil. Setan terbukti sebagai pembohong. Manusia memang membutuhkan bantuan Allah. Nabi Yeremia dengan tepat mengatakan dalam Yeremia 10 ayat 23, "Oh Yehua, aku tahu benar bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalan hidupnya sendiri. Manusia bahkan tidak berkuasa mengarahkan langkahnya." Mengapa Yehua menunggu begitu lama? Paragraf 15 dan 16, pertanyaan A. Mengapa Yehua masih membiarkan waktu berlalu? Pertanyaan B. Mengapa sekarang Yehua belum menghilangkan penderitaan? Allah Yehua membiarkan waktu berlalu untuk membuktikan bahwa pemerintahan setan maupun manusia tidak mungkin berhasil. Manusia telah mencoba segala bentuk pemerintahan, tapi selalu gagal. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju, sekarang ada lebih banyak ketidakadilan, kemiskinan, kejahatan, dan perang dibandingkan dulu. Jelaslah, kita tidak sanggup memerintah diri sendiri tanpa bantuan Allah.
Mengapa sekarang Yehua belum menghilangkan penderitaan yang ada di dunia setan? Karena kalau dia melakukan itu berarti dia mendukung pemerintahan setan. Allah tidak mungkin melakukan itu. Selain itu, manusia akan berpikir bahwa mereka sanggup memerintah diri mereka sendiri. Tapi itu tidak benar. Yehua tahu bahwa manusia tidak bisa memerintah diri sendiri tanpa bantuannya. Dan dia tidak pernah berbohong. Paragraf 17 dan 18. Pertanyaan: apa saja yang akan Yehua lakukan untuk memperbaiki semua kerusakan akibat pemberontakan setan? Bisakah Yehua memperbaiki semua kerusakan akibat pemberontakan setan dan manusia? Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia akan bertindak pada waktu yang tepat setelah semua tuduhan setan terbukti salah. Lalu, Allah akan mengubah bumi menjadi Firdaus, sesuai dengan tujuannya bagi bumi. Semua orang mati yang ada dalam ingatan Yehua akan dibangkitkan. Tidak akan ada lagi orang yang sakit atau mati. Yesus akan memperbaiki semua kerusakan yang setan timbulkan. Yehua akan menggunakan Yesus untuk menghancurkan semua hasil pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita bersyukur karena Yehua masih bersabar sehingga kita bisa mengenal Dia dan bisa memilihnya sebagai penguasa kita. Bahkan jika kita menderita, Allah akan membantu kita untuk bertekun. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, Yehua tidak lambat menepati janjinya seperti anggapan beberapa orang. Sebaliknya, Dia sabar kepada kalian, karena Dia tidak ingin seorang pun dimusnahkan. Dia ingin agar semuanya bertobat. Tapi hari Yehua akan datang seperti pencuri. Saat itu, langit akan lenyap seketika dengan bunyi yang sangat keras. Unsur-unsur langit dan bumi akan meleleh karena luar biasa panas. Sedangkan bumi dan hasil pekerjaan di dalamnya akan tersingkap. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, godaan yang kalian hadapi sebenarnya godaan yang biasa dihadapi orang-orang. Tapi Allah itu setia, dan Dia tidak akan membiarkan kalian mendapat godaan yang terlalu berat bagi kalian. Saat ada godaan, Dia akan memberikan jalan keluar, supaya kalian bisa bertekun menghadapinya. Kita tidak dipaksa untuk memilih Yehua sebagai penguasa kita. Allah memberi kita kebebasan untuk memilih. Mari kita bahas manfaat pemberian yang sangat berharga ini bagi kita. Anda bebas memilih. Paragraf 19. Pertanyaan: apa hadiah yang sangat berharga dari Yehua? Mengapa kita bersyukur atas pemberian ini? Yehua memberi manusia hadiah yang sangat berharga, yaitu kebebasan memilih. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Binatang bertindak terutama karena naluri. Tapi, kita bisa bebas memilih jalan hidup kita dan memilih apakah kita ingin menyenangkan Yehua atau tidak. Kita juga tidak diciptakan seperti robot yang tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kita bebas memilih cita-cita, teman, dan jalan hidup kita. Yehua ingin hidup kita bahagia. Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan: apa pilihan terbaik yang bisa kita buat sekarang? Yehua ingin kita menyayangi Dia. Yehua adalah Bapa kita. Seorang ayah pasti senang jika mendengar anaknya berkata dengan tulus, "Aku sayang Papa." Yehua pun begitu. Dia tidak memaksa kita, tapi memberi kita pilihan apakah kita ingin melayani Dia atau tidak. Setan, Adam, dan Hawa memilih untuk tidak melayani Yehua. Apa yang akan Anda pilih? Pilihlah untuk melayani Yehua. Ada jutaan orang yang telah memilih untuk menyenangkan Allah dan menolak tawaran setan.
Apa yang perlu kita lakukan sekarang agar bisa sampai ke dunia baru yang tidak ada penderitaan? Jawabannya ada di bab berikutnya. Ringkasan. 1. Yehua tidak menyebabkan penderitaan apapun. Tidak mungkin Allah yang benar bertindak jahat, dan mustahil yang Maha Kuasa berbuat salah. Ayub 34 ayat 10. Mengapa ada banyak sekali penderitaan di dunia ini? 1 Yohanes 5 ayat 19. Penguasa dunia ini adalah setan si iblis. Pengkhotbah 8 ayat 9. Manusia membuat orang lain menderita. Pengkhotbah 9 ayat 11. Kadang, seseorang mengalami musibah karena ada di tempat yang salah dan pada waktu yang salah. 1 Petrus 5 ayat 7. Yehua sangat menyayangi manusia. Dia tidak suka melihat manusia menderita. 2. Setan menantang hak Allah untuk memerintah. Allah tahu bahwa mata kalian akan terbuka dan kalian akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5. Mengapa Yehua tidak langsung membinasakan setan? Kejadian 3 ayat 2-5, setan menuduh Allah sebagai penguasa yang buruk. Setan ingin manusia percaya bahwa mereka berhak menentukan sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Allah membiarkan waktu berlalu agar terbukti bahwa kata-kata setan itu tidak benar. Ayub 38 ayat 7. Setan menantang Yehua, dan itu dilihat oleh semua malaikat. 3. Tuduhan setan terbukti salah. Manusia bahkan tidak berkuasa mengarahkan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23. Mengapa manusia masih menderita sampai sekarang? Yesaya 55 ayat 9. Manusia sudah mencoba berbagai jenis pemerintahan, tapi mereka tidak sanggup memerintah tanpa bantuan Allah. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10. Yehua masih bersabar agar kita bisa mengenal Dia dan memilihnya sebagai penguasa kita. 1 Yohanes 3 ayat 8. Yehua akan menggunakan Yesus untuk menghapus semua kerusakan akibat tindakan setan. 4. Pilihlah untuk melayani Yehua. Anakku, jadilah bijaksana, supaya aku bisa menjawab dia yang menghinaku. Amsal 27 ayat 11. Mengapa Yehua tidak memaksa kita untuk melayaninya? Amsal 30 ayat 24-28. Binatang bertindak terutama karena naluri, tapi Yehua memberi kita kebebasan memilih. Kita bisa memilih untuk melayani Dia atau tidak. Matius 22 ayat 37 dan 38. Yehua ingin agar kita melayani Dia karena kita menyayanginya.